زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat dan semangat belajar. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa mulai. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin. Setelah kalian menyaksikan video ini, kalian diharapkan yang pertama dapat menguraikan yang termasuk Rasul Ulul Azmi, yang kedua dapat menghafal nama Rasul Ulul Azmi. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi ada 5, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belajar riwayat singkat para Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Akan tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir yang sangat besar karena beliau menaiki bahtera atau kapal. Bersama beliau adalah orang-orang yang beriman dan semua jenis hewan yang berpasangan. Semua orang durhaka termasuk anak Nabi Nuh ikut tenggelam dan binasa. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim walaupun mendapatkan perlawanan dari Raja Namrud dan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat tidak hangus terbakar api, tapi dikenal dengan bapak tauhid atau bapak para nabi, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada zaman Raja Fir'aun yang sangat zalim, yang mengaku dirinya Tuhan. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, antara lain tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan. Nabi Musa juga menerima kitab Taurat. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa dalam menjalankan dakwah diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib atau yang dibunuh
atau yang disalib adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuza. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, dapat menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Telah diangkat menjadi Rasul. Beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat oleh Allah berupa Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar, sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir, sehingga disebut dengan Khatamul Anbiya atau penutup para nabi. Rasul ulul azmi mempunyai sikap terpuji, yaitu teguh hati, tabah, dan sabar. Kita bisa meneladani Rasul ulul azmi, yakni dengan cara yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar serta mengerjakan tugas. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang keempat, teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah. Yang kelima, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan. Demikianlah yang dapat kita pelajari tentang Rasul ulul azmi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat terpuji para Rasul ulul azmi. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.